Ya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Mama, kakak, adik, pemirsa yang berbahagia. Pada hari ini kami komunitas Umat Bakri peduli pendidikan hadir di Kelurahan Kelabahai Kota, dan pada hari ini kami merasa bangga dan berbesar hati karena pada hari ini kami bisa berwawancara dengan salah satu tokoh pendidikan di Kabupaten Alor, Bapak Dr. Fredrik Kande. Dan tujuan kami berdiskusi dengan beliau untuk menggali informasi, bershare dan berbagi bersama tentang pendidikan Kristen, bagaimana pergerakan dan juga kemajuan pendidikan Kristen di Kabupaten Alor, khususnya untuk Gemit dan Yapen Kris. Ya, shalom Bapak. Shalom. Budi. Terima kasih. Selamat berjumpa Budi. Berjumpa lagi. Sudah ketemu Budi. Luar biasa. Sudah lama tidak ketemu. Hari ini kita bisa ketemu. Dulu ketemunya status berbeda. Sekarang sudah jadi orang hebat. Sama-sama. Luar biasa. Iya, terima kasih Bapak, luar biasa hari ini bisa berikan waktu dan kesempatan buat kami komunitas Umat Bakri yang bergerak di dalam pendidikan untuk berdiskusi, berbagi bersama berkaitan dengan pendidikan Kristen yang ada bergerak di Kabupaten Alor, khususnya di NTT berkaitan dengan Gemit dan juga Yapen Kris. Jadi kami komunitas Umat Bakri yang pertama kami ingin tahu bahwa memang apa Gemit atau Yapen Kris ini sudah sudah lama bergerak. Dia berdiri dari tahun 1948 sampai hari ini dan umurnya sama dengan Gereja Pola, itu 100 lebih tahun. Artinya kalau dilihat dari umur manusia sudah sangat tua. 111 tahun. Artinya sudah sangat mapan, sudah sangat tua. Tapi kemudian yang ingin kami tahu mengapa sampai hari ini juga sekolah-sekolah pendidikan Kristen yang di bawah naungan Gemit ini masih menjadi bagian dari pemerintah. Karena itu kami ingin tahu mengapa alasan itu, dan itu menjadi referensi dan juga menjadi informasi bagi masyarakat di Kabupaten Alor. Silakan. Baik, terima kasih Budi. Tentu saya merasa senang sekali karena timnya Budi bisa memberi perhatian terhadap praktik pendidikan Kristen di Gemit. Jadi usia pendidikan Kristen di Gemit ini sudah sangat tua. Dia sebenarnya sejak 1719 Masih Belanda. abad 18. Itu mulai dari Rote. Ya, dari Rote, lalu dia berkembang ke Kupang, ke Timor, lalu juga ke Alor. Jadi Alor ini dia mulai dari tahun 1911. Ya. Jadi kalau dalam konteks pendidikan Kristen di Alor, kita sudah 111 tahun, sangat tua. Nah, tetapi sebenarnya perkembangan sekolah-sekolah Gemit hari ini, kalau kita ukur dengan usia, itu memang tidak berbanding lurus. Jadi harusnya usia yang begitu tua itu memperlihatkan satu gambaran pendidikan Kristen yang membanggakan kita semua. Dari segi mutu, itu sebenarnya sudah menjadi sekolah-sekolah rujukan. Tapi dalam kenyataan kan ini masih ada ketimpangan. Sekolah-sekolah Kristen yang di masa lampau itu kalau berada di tangan orang-orang yang tepat, ditambah dengan ekosistem pemerintahan daerah yang cukup mendukung, dia berkembang bagus. Seperti SMA Kristen 12 Kalapahi, SD Gemit 0123 Kalapahi, SD Gemit Kapola, itu dia selalu ada di tangan orang-orang yang tepat. Mereka yang sangat paham tentang pendidikan, punya pemimpin yang tinggi, dan ada di daerah Alor yang dari segi ekosistem pemerintahannya itu cukup kondusif, sehingga dia bisa berkembang dengan baik. Nah, sekalipun demikian, tetap masih ada ketimpangan. Misalnya kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di pedalaman, sekolah Gemit yang ada di pedalaman.
Nah, kalau secara keseluruhan di GIMIT itu kan ada 592 sekolah. 592 itu terdiri dari PAUD itu 200, kemudian SD 310, lalu SMP 42, SMA-nya itu 31, SMK 8, lalu yang terakhir ini SMTK juga mau bergabung di bawah lingkup GIMIT di satu. Jadi ada 592. Nah, kenapa sekolah-sekolah GIMIT kita ini masih tertati-tati perkembangan? Kalau kita lihat dulu orientasi para pendahulu kita untuk membangun pendidikan, itu tujuannya kan pertama-tama tuh supaya tidak boleh ada rakyat yang buta huruf. Betul. Jadi rakyat harus bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung. Dan kalau mereka bisa itu, mereka bisa mengisi pos-pos yang penting, apakah di bidang pemerintahan atau yang berkaitan dengan pelayanan kemasyarakatan. Karena itu dibangun sebanyak mungkin sekolah. Jadi pada saat itu orientasi para pendiri dalam membangun sekolah memperbanyak jumlah sekolah agar rakyat saat itu bisa berakses pendidikan. Nah, tapi di sisi lain karena jumlah yang banyak itu juga menjadi beban. Jadi seiring dengan perkembangan jamaahnya, lalu ada tuntutan dari berbagai peraturan pemerintah, itu membuat sekolah-sekolah kita yang jumlahnya banyak itu sulit untuk beradaptasi. Misalnya bagaimana memenuhi standar nasional pendidikan. Nah, ini diperparah lagi dengan kepedulian kita orang-orang gereja sendiri, baik secara personal maupun secara institusi, itu juga masih kurang, masih sangat kurang. Memang dari segi tata kelola ada perubahan-perubahan. Misalnya setelah Sending meninggalkan Indonesia, bersamaan dengan Indonesia merdeka, itu dibentuk pengurus AM Persekolahan GIMIT. Pengurus AM Persekolahan GIMIT tahun 48 setelah GIMIT mendiri atau dibentuk. Lalu pengurus AM Persekolahan GIMIT itulah yang membentuk, yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah GIMIT. Lalu sekitar tahun 80-an itu karena keluar undang-undang yayasan saat itu, maka sekolah-sekolah yang berada di bawah atau di bawah tanggung jawab lembaga-lembaga masyarakat termasuk lembaga Kemah itu disyaratkan harus punya yayasan, harus punya barang punya negara. Lalu dibentuklah Yapenkris. Dan dulu namanya Yapenkris. Yapenkris. Ada 3 Yapenkris, jadi satu di Kota Kupang atau di Kupang, satu di TTS dengan satu di Alor. Tapi kan itu perwakilan, tidak hanya satu. Kemudian dalam perkembangan itu dengan Yapenkris yang jumlahnya sangat terbatas, kalau harus mengurus 592 sekolah itu kan terasa berat. Jadi tahun 2012 itu GIMIT melakukan pembakaran lagi, pecah lagi 3 Yapenkris itu menjadi 13 ya. Menjadi 13 ya. Dan itu sebenarnya tonggak yang penting sekali. Kita bisa mendorong sekolah-sekolah GIMIT ini bisa lebih baik lagi. Tapi kan saat itu dari segi SDM kita tidak siap. Jadi para senior orang tua kita yang ditempatkan di pengurus-pengurus yayasan ini kan ini hanya karena kebutuhan. Jadi jemaat-jemaat regat atau maupun dari klasis mengajukan nama-nama yang
bersedia untuk mengurus yayasan. Jadi begitu mereka mendapat pengesahan, proses di notaris dan lain-lain, mereka mulai bekerja. Tapi karena SDM-nya juga tentu tidak disiapkan dengan baik, ya kita tidak terlalu banyak berharap juga. Jadi yang penting ada dulu supaya bisa membawahi sekolah-sekolah gemit di teritori-teritori baik di Kupang, di TTS, Rote Samu maupun kita di Alor, di Buana. Nah, itu berproses sampai dengan 2019. Ternyata dalam evaluasi Sinode Gemit, ternyata pemekaran 3 menjadi 13 ini juga belum efektif. Lalu dipikirkanlah satu forum bersama yang melibatkan semua kepala sekolah Gemit untuk mendiskusikan kembali. Jadi kira-kira format tata kelola kita ini seperti apa. Nah, saya waktu itu karena sedang penelitian di Kupang tahun 2019 itu untuk tulis disertasi. Jadi diajak oleh teman-teman di Sinode, khusus panitia yang bentuk untuk pertemuan akbar kepala sekolah, namanya konven kepala sekolah itu, untuk menjadi konsultan panitia. Karena latar belakang saya yang manajemen pendidikan, jadi saya memberi muatan terhadap kegiatan konven itu, apa yang sebenarnya harus dibicarakan. Nah, saya komunikasi dengan Pak Rektor UKW untuk bisa tidak kita lakukan survei di 250 sekolah yang ada di Lampung Timur yang dibawahi oleh 4 yayasan, 8 yayasan. Dan Pak Rektor menyetujui dan beliau itu menganggarkan sekitar 60 juta untuk kita survei. Dari hasil survei itu baru kita menganalisis dan kita menghasilkan rekomendasi pada semuanya. Rekomendasi kita waktu itu tuh perlu ada sebuah grand design pendidikan Kristen untuk jangka panjang. Yang kedua perlu ada tata kelola, tata kelola yang jelas. Jadi pihak-pihak yang ada di ini, mulai dari majelis sinode, klasis, yayasan, jemaat dan sekolah sendiri, itu punya tugas apa? Karena kita sering berteriak gimana peran gereja, tapi masing-masing lingkungan ini belum diatur mereka bertugas. Belum dioptimalkan secara baik. Iya. Siapa bertugas apa? Tupoksinya belum jelas. Belum. Jadi kita butuh satu dokumen lagi yang namanya tata kelola. Lalu roadmap. Roadmap itu ya sifatnya periodik saja. Akhirnya melalui komunikasi kami dengan majelis sinode, waktu itu Bapak Alex Ena, sebagai ketua panitia konven, beliau yang menjadi komunikator antara kami tim survei dengan sinode. Dan puji Tuhan, Ibu Ketua Sinode sangat respect, beliau menyambut dengan baik agenda-agenda yang ditawarkan. Jadi 3 agenda itulah yang menjadi agenda konven kepala sekolah ini. Jadi 2019 bulan Maret dilaksanakan konven, kalau dokumennya itu dibahas lagi di sidang majelis sinode bulan Agustus tidak salah, lalu di sidang raya bulan Oktobernya di Paulus, 3 dokumen itu disahkan. Jadi dokumen itu kita beri nama dokumen revitalisasi pendidikan Kristen Gemit. Kita mengikuti periode pelayanan majelis sinode yang agak panjang, jadi akan berakhir 2031.
sebenarnya di draft awal itu kita rumuskan sampai dengan 2045. Jadi visi pendidikan Kristen yang kita rumuskan itu kita bayangkan sampai 2045. Visinya apa? Visinya itu menjadikan pendidikan Kristen gini, menjadi pendidikan Kristen gini yang menghasilkan generasi berhikmat, Pancasilais dan mampu bergaul dengan bangsa-bangsa tahun 2045. Religius, nasionalis dan Bukan, berhikmat, ya. Pancasilais dan mampu bergaul dengan bangsa-bangsa. Dari berhikmat itu, hikmat itu sebenarnya bahasa Alkitab untuk menjelaskan kompetensi-kompetensi peserta didik. Orang berhikmat kan dia bisa bersaing di Iya. pekerjaan apa saja. Hikmat itu dia sudah Iya. merangkum yang namanya kognisi, Ya. afeksi dan juga keterampilan. Nah, Hikmat itu dia sebuah realitas akal budi tertinggi. ya. Jadi kalau orang berhikmat itu sebenarnya dia sudah selesai dalam hidup. Dia bisa menjadi contoh yang teladan bagi banyak orang. Nah, tapi karena kita mengikuti periode jangka panjang ini dia sampai 2031, di dokumen itu kita fokuskan sampai 2031. Jadi visinya menjadi pendidikan Kristen ini yang menghasilkan generasi berhikmat, Pancasilais dan mampu bergaul dengan bangsa-bangsa tahun 2031. Nanti setelah 2031 baru akan dilanjutkan lagi untuk 10 tahun, 15 tahun berikutnya. Program-program yang mungkin sudah dilakukan berkaitan menjawab kebutuhan visi Iya. berhikmat apa? Jadi dari dalam 3 dokumen itu kan kalau grand design kan dia bicara pertama berkaitan dengan aspek pemertaan dan aksesibilitas. Karena sekolah-sekolah gimit ini kan rata-rata ada di kampung-kampung. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan peningkatan mutu. Peningkatan mutu itu kita mau supaya sekolah-sekolah kita yang belum memenuhi standar nasional pendidikan harus segera diakreditasi untuk memenuhi standar nasional pendidikan, dan yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan kita harus kembangkan untuk memperoleh nilai plusnya. Selain itu dari segi relevansi, Iya. jadi aspek relevansi juga penting. Iya. Relevansi itu kan berkaitan dengan jenis pendidikan dan lulusan. Termasuk perkembangan kurikulum yang berubah. Iya. terus. Iya. Jadi apakah dia cocok dengan kebutuhan Iya. keluarga, Iya. gereja, masyarakat dan juga pemerintah. Bagaimana dengan benturan nanti dengan SKB nomor 5 tahun 2012 penempatan ASN di dalam lingkup ASN yang pastinya visinya berbeda. Iya. Ini bagaimana strategi yang dimainkan oleh Mbak Mama di Yapurkris Iya. melalui tim yang dibentuk untuk mengatasi masalah ini, kan pasti Betul. berbeda visi. Iya. Ya. Jadi Pak Budi, sebenarnya saya sudah pernah menelisik dokumen-dokumen gini. Sebenarnya penempatan PNS atau guru PNS di sekolah gimit itu sudah berlangsung sejak tahun 60-an. Jadi isu penarikan sekaligus juga dengan isu penarikan Ya. guru-guru negeri dari sekolah gimit Ya. juga sebenarnya sudah mulai berlangsung dari tahun 60-an. Nah, sampai sekarang kan dalam kenyataan justru tidak ada, walaupun memang ada pengurangan. Kenapa? Karena secara historis kita di gimit ini kan di NTT ini kan sekolah-sekolah gimit yang punya standing Ya. sebelum gimit, dan sekolah-sekolah Katolik yang dibangun oleh misi waktu itu kan sudah berjasa terhadap pembangunan SDM di NTT. Sehingga di NTT ini sebenarnya ada semacam diskresi, Iya, betul. kelonggaran Kelonggaran, ya. untuk tetap menempatkan guru-guru negeri Negeri, ya. di sekolah-sekolah gimit maupun sekolah-sekolah Katolik sebagai penghargaan terhadap jasa sekolah-sekolah gimit dan juga sekolah-sekolah Katolik. Jadi itu ada akar sejarahnya.
Jadi saya ingat waktu masa gubernurnya Pak Frans itu pemerintah pusat memberi diskresi itu kepada NTT, khusus NTT karena dua gereja besar ini punya jasa yang besar, tetap harus ada penempatan pegawai negeri atau guru-guru negeri di sekolah-sekolah limit dan sekolah-sekolah tertentu. Nah itu saya kira peluang, tetapi secara internal sekolah-sekolah limit juga harus mengantisipasi. Ya, apalagi kepala sekolah yang ditempati ini mengantisipasi dan masa sendiri. Kita mendapatkan tenaga-tenaga yang visinya tidak sama, atau akan ada pengurangan atau mutasi dan sebagainya, termasuk yang terakhir ketiga kali. Jadi kita perlu antisipasi. Nah, di tata kelola yang kita rumuskan kemarin itu, GIMIT sebenarnya punya kriteria-kriteria. Jadi untuk penempatan kepala sekolah yang PNS itu dia harus berkonsultasi. Jadi diharapkan dinas pendidikan harus berkonsultasi atau perlu berkoordinasi dengan yayasan, karena sekolah-sekolah itu kan milik yayasan. Kalau di tata kelola yang kita rumuskan itu kepala-kepala sekolah dia harus bisa menerima visi dan misi GIMIT. Iya, itu penting. Iya. Karena sekolah-sekolah GIMIT itu punya corak gereja, ada corak gereja di sini. Sehingga kepemimpinannya nanti dia perlihatkan juga harus memperlihatkan kepemimpinan Kristen. Jadi ada tradisi-tradisi, ada ritus-ritus, ada norma-norma Kristen yang lewat kepemimpinannya itu dia harus bisa memunculkan itu. Jadi harus ada ciri khusus, tidak bisa disamaratakan dengan sekolah-sekolah negeri. Dan di tata kelola pendidikan Kristen GIMIT itu Pak Budi, kita sudah rumuskan itu ada sekitar 5 unsur yang jadi pembeda sekolah GIMIT dengan sekolah umum, sekolah PA. Jadi pertama itu dari segi kurikulum dan pembelajaran. Nah itu tim yang dipimpin oleh Bapak Agus sedang menggodok itu kurikulum yang khas GIMIT. Di unsur-unsur kegimitannya itu kita jadi simbol. Iya. Jadi simbol. Jadi pertama itu kurikulum pembelajaran, yang kedua itu dari segi norma. Norma itu mulai dari tata tertib untuk siswa, kode etik guru, aturan-aturan termasuk pedoman akademik. Itu juga harus dibuat ada memperlihatkan ciri gereja. Kemudian yang ketiga itu program-program dan kegiatan sekolah. Program-program kegiatan sekolah, misalnya dari segi pembinaan siswa itu harus memperlihatkan ciri gereja. Karena siswa itu kan harus dibentuk juga dengan nilai-nilai gereja. Lalu Kristus itu. yang keempat itu dari segi kostum. Kostum itu juga penciri. Jadi ada kostum-kostum tertentu yang mencerminkan ini anak-anak SD atau sekolah GIMIT. Ada. Jadi ada kostum-kostum yang sifatnya nasional, tapi ada yang bercorak GIMIT. Kemudian kelima itu latar fisik sekolah. Latar fisik sekolah itu dia mulai dengan bentuk bangunan. Betul. Itu di tata kelola kita sudah bisa. Bentuk bangunan, kemudian warna bangunan. Warna bangunan itu atasnya kuning gading, bawahnya coklat. Itu juga ada filosofinya di situ. Lalu ada satu lagi ritus. Jadi ritus itu dalam bentuk ibadah-ibadah, perayaan-perayaan atau selebrasi yang berkaitan dengan hari gereja. Iya. Itu mesti ada ciri khasnya. Ada ciri khas. Jadi 6 unsur itu sebagai penciri. Nah, sekarang tinggal
diimplementasikan saja. Dokumen-dokumen itu juga sudah di tangan yayasan-yayasan gitu. Lalu para kepala sekolah waktu itu kan juga mereka terlibat dalam konflik, jadi mereka sudah tahu. Nah, tapi saya kira memang kita perlu terus sosialisasi untuk mengingatkan sehingga 6 ciri itu harus betul-betul mewarnai praktek penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah ini. Nah, kemudian ada satu lagi Pak Budi, satu program lagi itu dalam hubungan dengan peningkatan daya saing. Tadi kan Pak Budi kompetisi ini kan sudah kompetisi. Jadi peningkatan daya saing itu kan daya saing itu ukurannya ada 2. Pertama, sejauh mana lulusan sekolah GIMIK itu bisa melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah favorit. Betul. Jadi misalnya tamatan SMA Kristen, mereka bisa lolos di UI, Undana, kampus-kampus yang punya nama kualitas. Atau mungkin dia masuk di kampus-kampus yang world class university. Jadi kemudian ukuran yang kedua itu sejauh mana lulusan sekolah-sekolah GIMIK itu memiliki kemampuan bersaing di pasar kerja. Betul. Jadi tidak saja di level lokal, tapi di regional, nasional, dan global. Jadi itu ukuran-ukuran daya saing. Sehingga Pak Budi, saya dapat kepercayaan dari Sinode GIMIK memimpin satu tim, namanya tim penyusunan standar sekolah unggul GIMIK. Kami berlima, kami sedang bekerja. Jadi sekolah-sekolah GIMIK yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan dengan status akreditasi A, itu mau ditingkatkan nilai plusnya, ditambah nilai plusnya. Jadi formulanya itu SNP plus X. SNP itu standar nasional pendidikan, lalu X-nya itu keunggulan kita. Ada faktor X-nya. Iya, ada faktor X. Ada keunikan tersendiri. Iya, X-nya. Jadi kami lihat dari 8 standar itu, 8 standar ini kan mereka sudah penuhi. Dari 8 standar itu, mana yang bisa kita tambahkan nilai plus-nya. Nah, itu kita sementara rumuskan. Jadi misalnya standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan itu pusat sudah punya rambu-rambu. Tapi apa yang menjadi nilai plus kita? Nah, itu kita rumuskan sebagai nilai tambahnya. Kemudian dari segi standar isi, tadi yang saya katakan kurikulum yang ciri khas gitu. Kemudian dari segi ketenagaan, standar pendidik dan tenaga pendidik. Katakanlah dari 4 kompetensi itu, apakah cukup atau yang khusus sekolah unggul GIMIK mereka harus punya guru-guru yang tambah 1 kompetensi lagi. Nah, itu kan sudah rumuskan. Jadi kompetensi pedagogi, personal, profesional, dan sosial. Nah, kalau 4 ini mereka merasa sudah selesai, kita tambah lagi 1 kompetensi. Nah, itu kami sedang duduk. Lalu dari segi sarpras, standar sarpras, pembiayaan, pengelolaan, standar proses, standar penilaian. Jadi kami tambah nilai plusnya. Kemudian bagian untuk memenuhi semua itu pastinya semua berhubungan dengan pembiayaan. Bagaimana tim ini bekerja untuk penggalang dana bagi target-target yang ingin dicapai. Betul sekali. Jadi di standar yang kami rumuskan ini salah satunya kan standar pembiayaan. Nah, ada beberapa skema pembiayaan yang sedang kami godok. Tapi skema pembiayaan ini sebenarnya dia berbasis pada komunitas. Karena sekolah ini kan sekolah yang berbasis komunitas. Berarti alumni? Iya, bukan gereja tidak. Sekolah gereja. Sekolah gereja, sekolah jemaat. Jadi jemaatlah yang akan menjadi funding. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa itu nanti dipercakapkan sesuai dengan tata kelola keuangan di gereja. Itu dengan sinode. Tapi kita mau supaya
funding utama itu adalah jemaat-jemaat. Misalnya katakanlah kita uji coba ini di Kota Kupang. Iya. Maka gereja-gereja di Kota Kupang itu akan diajak sebagai pihak yang Pemilik saham. Iya, Pemilik saham. ya, mereka ikut membina. Pembina. Iya. Jadi membina sekolah-sekolah itu. Nah, fungsi sebagai pembina itu beda dengan fungsi sebagai pendukung. Kita tak kelola itu kita rumuskan. Ada yang namanya gereja atau jemaat pembina, ada yang sebagai jemaat pendukung. Kalau jemaat pembina itu dalam pembahasan APBJ jemaat yang bersangkutan, dia sudah harus menganggarkan sekian persen atau 1-2 item untuk biaya sekolah. Misalnya dari segi pembiayaan gaji guru. Gaji guru. Iya. Dari segi pengembangan sampra Iya. atau pembinaan siswa. Iya. Kebutuhan ATK. Iya. Dan sebagainya. Jadi nomenklaturnya harus jelas. Jadi bahasa nomenklatur itu jangan sekedar diakonia untuk sekolah A, tidak. Ya, selama gereja pola dia punya. Iya, harus jelas. Misalnya pembiayaan gaji guru GIMIT 2 orang. Itu jelas. Atau pengadaan lab IT itu harus jelas. Supaya dia punya penggunaannya juga jelas dan pelaporannya juga jelas. Selama ini kan kita hanya menuliskan di situ Dia punya 2%. 2%. Nah, Sangat bangsa kecil dia sekali. itu kan sampai di sekolah. Kalau sekolah kan tidak tahu mau bikin apa uang ini. Karena tidak ada yang mereka nomenklatur anggaran itu. Jadi akhirnya muncul salah tafsir terhadap kebijakan Iya. kepala sekolah, berikatan dana yang di semua. Dan gereja juga tidak ikut, dia tidak berpusing sudah kalian mau belanja untuk apa. Iya, betul. Nah, skema yang kita rancang Iya. dia tidak boleh begitu. Iya. Jadi sekolah ajukan lewat yayasan, misalnya belanja lab IT. Iya. Nah, jemaat memprogramkan itu di awal tahun pelayanan, lalu setelah dianggarkan Iya. sumbernya sudah jelas. Jadi dan harus ada pedoman yang dibuat untuk pengelola dana-dana diakonia dari gereja ya. Punya pengelolaannya seperti apa, pelaporannya seperti apa. Bagaimana nanti takutnya ada benturan dari tata gemit, dari aturan gemit, Iya. berkaitan dengan ekonomi ini, bagaimana strategi di Bapak kelompok tim yang untuk bisa Iya. promosi. Memang kalau di aturan atau ketentuan Sinode itu kan yang namanya kewajiban 2%. Iya, 2%. Tapi yang kita atur di tata kelola ini selain kewajiban 2%. Oh, ada lagi Kalau bentuk kewajiban 2% itu kan langsung ke Sinode. sinode, betul, betul. Tapi kalau yang kita atur ini Kontribusi langsung dia ke khusus belanja pendidikan ya, langsung ke sekolah. ke sekolah, karena mereka sudah dapat status sebagai jemaat pembina. Tapi kalau sebagai jemaat pendukung dia sporadis, jadi tidak harus setiap tahun, sangat tergantung pada Keadaan keuangan keuangan. kas jemaat. Jadi sekolah ini betul-betul harus dibangun bertumbuh kepada sumber daya jemaat. Jadi itu satu skema yang sedang kita dorong. Ada skema-skema lain juga, misalnya dengan membangun atau mencari donatur. Donatur ya. Itu diterap di usaha ya, itu dia. Ya, Jadi misalnya lewat jasa yang kita tawarkan, betul. khusus misalnya yang SMK, itu sudah harus kita pikirkan. Jadi kerjasamanya itu sudah harus mutualis, simbiosis. Betul. Ini sama dengan pengalaman beliau Iya. di gereja karismatik. Iya. Jadi kita tidak lagi bicara tentang bantuan, tapi ada keuntungan-keuntungan yang Iya. Kita tawaran jasa. Iya, jasa. Sudah harus seperti itu. Iya. Jadi ini memang kerja jangka panjang. Iya. Nah, kami di Satgas Badan Pendidikan GIMIT ini selalu diminta untuk membantu. Jadi yang sekarang kami bantu itu adalah penyusunan standar sekolah umum GIMIT. Bapak, kemudian yang masalah terakhir yang menjadi dilematis buat pendidikan Kristen sampai hari ini, ya, semua kepala sekolah juga bergumul sempat kami
diskusi dengan Bapak Andres Hugo Pereira dan semua itu kan Iya. termasuk Katolik juga Iya. merasa terganggu dari Yayasan Cokro dan juga Iya. terganggu, yaitu P3K. Iya. Iya, ini yang bagaimana dari tim Bapak mengantisipasi kondisi-kondisi yang Iya. terjadi dengan banyaknya guru-guru yang profesional, yang senior yang harus berpindah karena masalah gaya hidup. Betul. Jadi ini sebenarnya permasalahan nasional. Iya. Permasalahan nasional karena dia bagus untuk memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah negeri, tapi tidak adil untuk sekolah-sekolah swasta. Iya. Jadi kita punya yang bagus-bagus sudah mengabdi lama, Iya. hanya untuk mendapatkan status sebagai guru 3K dia harus keluar. Iya. Jadi yang seperti ini saya kira ada dua skema yang bisa kita pikirkan. Yang pertama itu melalui jalur-jalur politik itu kita bisa berjuang lewat wakil-wakil kita untuk kebijakan ini perlu diseimbangkan ulang. Jadi seimbangkan ulang itu karena ada pihak yang merasa dikorbankan, yaitu sekolah-sekolah swasta. Jadi bisakah misalnya pemerintah pusat memberi ruang juga bagi sekolah swasta mengajukan formasi? Betul. Jadi tidak saja negeri tapi sekolah-sekolah swasta. Dan itu saya kira di beberapa kali webinar di Jogja dan di Jakarta ini sudah diangkat juga dan memang sedang dibicarakan itu. Saya pernah bicara juga dengan Pak Obi sebagai ketua Badan Pendidikan GIMIP untuk kita cari waktu khusus, kita dialog dengan orang-orang seperti Ibu Anita Ga, Pak Andreas Hugo yang membidangi pendidikan, untuk mereka ikut memikirkan ini. Jadi P3K ini bisa ditinjau lagi dengan memberi ruang kepada sekolah-sekolah swasta. Tidak apa-apa, namanya kebijakan itu kan dievaluasi lagi, ada kekurangan bisa diperbaiki, tutupi yang kurang-kurang. Jadi kan tidak ada satu kebijakan yang begitu dilaksanakan menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi saya kira kemungkinan itu ada. Yang kedua, secara internal yayasan-yayasan pendidikan Kristen sudah harus merencanakan untuk arah formasi untuk sekolah-sekolah GIMIP, dan itu yang sekarang kami lagi dorong. Jadi memang kita mesti memikirkan pos dananya, dari mana sumbernya. Tapi kita mesti balik, jangan pikir dana duluan dulu. Kalau kita pikir dana duluan, tidak pernah akan bisa. Iya, betul. Tapi kita bikin program duluan dulu. Iya. Yaitu jadi kita penyiapan formasi. Jadi misalnya untuk Yayasan Pindolik, Yayasan Pindolik ini tahun 2023 itu dia sudah harus putuskan formasi untuk guru SD itu berapa orang, SMP berapa orang, SMA berapa orang. Dari formasi itu baru nanti pembiayaannya dia bicarakan dengan stakeholder, termasuk jemaat. Misalnya jemaat A bisa menanggung belanja pegawai atau belanja guru, misalnya 2 orang, contoh. Jemaat B misalnya berapa orang, 1 orang. Jemaat C misalnya 3 orang. Saya kira bisa. Jadi GIMIP bersama dengan, anggap saya ada orang-orang jadi bapak asuh. Iya. Hampir sekarang kan sekolah-sekolah Kristen cari bapak asuh. Ya jemaat-jemaat itu. Ya. Jadi betul. Mereka punya kebutuhan belanja gaji itu dianggarkan juga di APBD. Tentu jemaat yang kita anggap bersumber daya memadai. Banyak dong. Banyak. Orang tua GIMIP yang mana jadi bapak asuh di sekolah-sekolah Krismati. Iya. Mereka suplemen gaji itu bantu siswa yang kekurangan guru yang kurang. Iya. Jadi daripada dana itu kita pakai untuk rehab fisik yang kadang-kadang belum saatnya kita rehab pagar, rehab pelantir, rehab ini
kita pakai belanja pegawai. Dan itu dibahas terbuka di rapat penyusunan anggaran di tingkat nasional. Jadi saya kira dengan begitu sekolah-sekolah GIMIT ini kita terus dekatkan dengan jemaat sebagai pemilik. Di standar yang kita buat juga di tata kelola yang sudah dirumuskan tahun 2020 itu, ketua majelis jemaat itu dia atas nama GIMIT sebagai pemilik, dia bisa masuk ke sekolah. Betul. Dia bisa tanya, kalian baik-baik atau tidak? Kenapa PDM tidak jalan? Kalau sekolahnya ada kemana? Kenapa ada konflik? Katakanlah ada masalah ya. Jadi atas nama GIMIT sebagai pemilik, dia bisa pergi dan bertanya. Jadi kalau ada kendala, KMJ ini menjadi bagian dari solusi. Betul. Pak Budi, kemarin kami sosialisasi 3 dokumen ini di Klasis awal Baradaya. Itu kepala-kepala sekolah GIMIT sangat senang sekali. Mereka ini yang kami tunggu selama ini. Kami merasa ini seperti berjarak sekali dengan jemaat, dengan para pendeta. Jadi mereka bilang, kami akan menyambut Pak Biu Pendeta untuk datang ke kami. Jadi tinggal kita bekali saja pendeta ke sekolah atau KMJ ke sekolah, apa yang dia lakukan, isi-isinya kita buat. Jadi dia sebagai, kalau dalam standar yang kami buat ini, penilik rohani. Betul, penilik rohani. Jadi jabatan-jabatan tenaga kependidikan itu selain pengawas yang punya pemerintah, kepala sekolah dan lain-lain, tapi ada penilik rohani. Nah, itu KMJ. Jadi saya kira warnanya akan berubah kalau ini diterapkan, dia akan berubah. Jadi kita tidak bisa membuat perbandingan sekolah GIMIT ini dengan sekolah-sekolah, misalnya sekolah yang dikelola oleh Pak James Riyadi, sekolah-sekolah yang punya Pak Lianto, atau sekolah-sekolah, ada satu yang di Kupang itu Joni Kelapong juga, generasi unggul. SK. Aplikasi bangsa. Tunas Gloria. Itu tidak berbasis komunitas. Itu berbasis pada kepemilikan modal. Ada yang berbasis pada keluarga. Tapi GIMIT punya ini berbasis komunitas. Jadi kekuatan dia itu ada di jemaat. Jadi ini yang kita belum maksimalkan. Jemaat punya sumber daya yang luar biasa. Di gereja kita bahas anggaran ini sampai tapi penerapan penyebaran anggarannya belum kuat untuk sasaran. Jadi kami rencana bulan Juli ini dokumen yang sedang kami rumuskan, standar sekolah ini itu akan dicobakan di Kota Kupang. Kalau perlu dialur pola duluan. Berapa tahun kami bahas dicoba dokumen, nanti implementasinya di sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi A. Jadi di alur ini kan SD GIMIT 01, SD GIMIT Kapola, kemudian SMA Kristen 1, 2. 1 dan 2. Betul. Itu saya kira memenuhi syarat untuk itu. Saya lihat Pak Budi, apa yang kita sedang rumuskan ini, ternyata ketika saya bercerita dengan para kepala sekolah penggerak, itu sama persis, muatannya sama persis. Jadi misalnya bicara tentang profil pelajar Pancasila, itu di visi GIMIT, pendidikan Kristen GIMIT itu sudah ada kata itu, menjadi pendidikan Kristen GIMIT yang menghasilkan generasi berhikmat, Pancasilais dan mampu bergaul dengan bangsa-bangsa. Jadi aspek internasionalisme. Jadi kata Pancasila itu sudah ada di visi pendidikan. Walaupun sekolah yayasan, tapi nilai nasionalisme kuat sekali. Jadi kalau mau cari generasi-generasi yang Pancasilais, yang cinta tanah air Indonesia, ada di sekolah ini. Jadi selagi Indonesia ini ada, maka kader atau generasi-generasi yang Pancasilais itu tetap ada, dan itu kita siapkan di sekolah ini. Dan saya kira
campur sama dengan visi pemerintah Iya. tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Jadi mengurangi nilai image masyarakat bahwa sekolah Jadi Kristen itu- itu kalau sekolah yayasan itu identik dengan fanatik. Iya, fanatisme. terhadap ajaran agama. Betul. Yang sampai Nah, itu jadi benih-benih Iya. intoleransi Iya, betul, atau betul. radikalisme. Betul. Jadi itu sebagai sabuk pengaman. Jadi sekolah-sekolah Gemini itu tidak ditanamkan benih-benih intoleransi atau radikalisme. Sangat-sangat Indonesia. Jadi mau mencari orang Indonesia yang sejati, Gemini menyiapkan SDM itu sebenarnya visi kita. Lalu ada konsep yang saya kira sama juga dengan sekarang yang dikembangkan di sekolah penggerak itu, servant leader. Jadi guru sebagai seorang pelayan. Itu dalam dokumen-dokumen revitalisasi sekolah Gemini itu kita sudah tulis. Kalau dulu kan kita mengkonsep guru sebagai tuan, Iya. karena dianggap dia tahu segalanya. Gitu. Orang pintar satu-satunya Iya. di desa itu, di kampung itu, Iya. di kubu, di Iya. piru. Sekarang kan sudah balik, dia sebagai hamba, sebagai pelayan. Pelayan. Betul. Nah, itu. Dia melayani siswa-siswinya. Jadi dibalik sekarang. Jadi kita kasih contoh. Yang menyapa siswa atau yang menyapa Siswa di kelas bukan siswa lagi di kelas, siswa, tapi bukan guru. siswa yang duluan, Iya. guru yang duluan. Ya, Ciri sekarang utama. seperti itu. Iya. Kalau dulu kan dilatih si guru masuk, Ya, siap, Kalau hormat, selamat. Tapi sekarang, ya, selamat pagi semua. guru duluan. Itu contoh kecil ya. Jadi sebagai servan. Betul. Jadi itu kami sedang siapkan dokumennya. Nanti bulan Juli akan dicobakan implementasi. Jadi kita melihat apa sebenarnya yang Alkitab bilang Iya. dan cocok dengan praktek pendidikan kita. Kita gali terus. Jadi kita temukan nilai-nilai ini dalam. Jadi kita mau setiap guru itu melihat pekerjaan mengajar itu sebagai sebuah pelayanan. Dia harus melihat pekerjaan ini sebagai pekerjaan religius, tugas religius. Betul. Ya, Pengabdian kepada Tuhan. Dia mengerjakannya seperti mengerjakan untuk Tuhan, Tuhan. Iya. bukan untuk manusia. Iya. Jadi kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, sama seperti Anda mengerjakan itu. Jadi nanti bersungguh-sungguh, rasa jenuh, capek. Ada masa-masa di mana dia harus keluar. Betul. Hilang akal, hilang. Nah kalau setiap guru-guru Gemini itu punya spirit seperti itu dan jiwa seperti itu, jangan khawatir. Karena kita bilang, carilah perkara Ya. yang di atas maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Dan itu harus menjadi belief, Ya. harus menjadi keyakinan. Jadi bahkan sebagai faith, iman, keyakinan iman dari setiap guru. Jadi karena dari segi histori juga sekolah-sekolah Gemini ini walaupun terseok-seok, dia sudah teruji dalam sejarah. Karena memang jujur kami menjadi bagian itu dulu tuh merasa kekristenan itu kuat sekali. Betul. Sekarang tuh nilainya semua Betul, hilang. betul. Sekarang hanya tujuh dulu hampir setiap hari tuh Betul. sampai beberapa sekolah minggu kami luar biasa kan pagi siang sore nyanyi dulu Betul. berdoa karena itu yang termasuk Bapak mau kemakan lagi. Betul. Terima kasih itu luar biasa Jadi kita gumuli di dokumen ya. ini cukup lama dan sekaligus juga kita mencegah keinginan-keinginan beberapa teman untuk mau menegrikan sekolah ini. Ini tidak boleh. Justru keinginan itu hanya lahir dari mereka yang tidak punya visi. Betul. Visi tentang pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen ini kekuatannya ada di situ. Jadi saya contohkan saja Undrip, Pak Budikan Ya. saksi sejarah ya. Dari sejarah. Waktu Bapak kasih sudah tanggal 14 Agustus 26 Mei 2012. ya. Setelah itu banyak aspirasi datang untuk mau mendirikan Undrip. Karena mereka lihat Undrip ini keterbatasan tanah, tidak ada uang. Ya.
Bahkan ya orang-orang kunci juga meminta untuk kita segera bikin forum, libatkan semua pemilik atau pemegang pemilik kepentingan atau pemangku kepentingan untuk rapat. Tapi waktu itu kami tetap fokus pada visi. Saya dilema karena saya diminta dari UKW datang ke Menteri, itu atas nama gereja. Kalau bukan gereja saya tidak datang. Tapi kenapa saya sampai di Kalabahi sudah kasih wisuda angkatan pertama, aspirasi untuk penegrian, dan beberapa kali di sidang klasis itu klasis menolak, tidak boleh. Sejarahnya tidak kan? Saya senang waktu itu para KMK itu, mereka tidak boleh. Kan saya kira itu kekuatan kita, dan ternyata isu itu hilang secara perlahan karena kita mulai membenahi hal-hal yang fundamental. Jadi dia punya strukturnya, dia punya sistemnya, dia punya keuangannya, SDM-nya, kita benahi sedikit-sedikit. Dan ya Pak Budi sebagai alumni hari ini lihat dan dengarkan tidak ada isu itu. Sudah hilang, sudah 5 tahun sekarang. Karena kita sudah panen sekarang. Ya. Kita panen yang namanya jerih payah, kita panen yang namanya pengembangan ketulusan orang-orang tadi. Ada yang sudah kita lakukan. Jadi kita fokus saja kepada visi pembenahan sistem. Lalu sentuhan-sentuhan inovasi kita lakukan. Bisa, saya kira bisa itu. Jadi Undrip ini saksi sejarah. Kita tidak negeri pun kita bisa survive. Karena pendidikan bukan tergantung terhadap nama lembaga, tapi orang-orang di dalam itu yang harus dihadapi restorasi perubahan. Dan saya lihat Pak Budi, ya saya kira bukan saya sendiri, ada banyak teman yang peduli dan bekerja untuk revitalisasi sekolah-sekolah ini. Kami harus sadar bahwa kami juga Tuhan pakai untuk ikut merevitalisasi pengelolaan sekolah-sekolah ini. Karena ini pernah punya sejarah di mana kita tidak punya SDM untuk memikirkan secara serius, membuat sistem, membuat tata kelola. Orang-orang yang punya waktu untuk begitu. Paling kita nulis satu artikel, nulis tulisan-tulisan tentang sejarah sekolah ini selesai. Tapi sistem yang bisa memberi kepastian, memberi jaminan untuk tata kelola secara berkelanjutan itu kan kita belum. Baru pada tahun 2020 Sinode memasuki satu tonggak baru. Jadi dia punya visi untuk merevitalisasi sekolah-sekolah ini. Memang banyak orang teriak, kapan itu diwujudkan? Kalau kita bandingkan dengan sejarah sekolah Gemiti belum ada apa-apa. Ini baru 1-2 tahun ini. Kita bandingkan dengan era di mana sekolah-sekolah Gemiti sendiri tetapi berjuang. Ini tidak apa-apa. Jadi itu lari maraton. Mengurus pendidikan ini ibarat kita lari maraton. Bukan lari sprint 100 meter. Tidak. Jadi siapa yang mau mengurus pendidikan dia harus bersedia berlari maraton. Ini jangka panjang punya. Tidak bisa lari sprint yang 100 meter. Kalau urus pendidikan mau lari 100 meter ya dia orang-orang nafas pendek. Mungkin dia tidak akan lama mengurus pendidikan. Dia akan pindah ke mana. Jadi luar biasa. Jadi diskusi tentang pendidikan Kristen ini bersifat regenerasi. Dia tidak bisa satu generasi punya tanggung jawab untuk mempersiapkan ini. Dia seperti kalau dalam Alkitab cerita seorang Yusuf yang mempersiapkan segala sesuatu ketika masa kelaparan datang 7 tahun, Tuhan persiapkan dia untuk membantu bangsa Israel. Karena itu kami bersyukur bahwa hari ini berdiskusi dengan Bapak menceritakan bagaimana pengalaman dan cerita sejarah yang menulis merupakan lembaga bentukan Gemit, kemudian strategi dimainkan yang kemudian mulai hari ini Bapak ceritakan bahwa sebenarnya seperti Bapak Eli dan teman-teman yang lain adalah Yusuf di zaman sekarang yang kami siapkan
memang Bapak benar zaman sekarang yang pas Betul. untuk mempersiapkan generasi, karena pendidikan sekarang bersifat kompetisi, harus orang-orang yang berkualitas, berkompeten yang bisa mengurus. Kami berharap dari Komunitas Umar Bakri bisa berharap agar pendidikan Kristen ada punya dampak yang luar biasa, perubahan yang luar biasa dengan strategi yang dimainkan, visi yang dimainkan, ada berhikmat, pancasila sosialis dan bisa bersaing dengan bangsa. Artinya itu nilai 3 positif visi ini dibangun dan target 2031 mudah-mudahan sebelum 2031 itu sudah terjawab melalui peran jemaat di gereja-gereja. Karena itu kami juga salah satu pengurus jemaat, kami juga akan berjuang membantu bahwa gereja menjadi founding fathers bagi pendidikan di Gemit ini. Karena itu kami Komunitas Umar Bakri merasa bangga dan luar biasa sosok yang kami banggakan selama ini, orang tokoh pendidikan, termasuk di Satgas Kadun Kris, termasuk tim penyusun perencanaan untuk visi misi pendidikan Kristen. Kemudian kami Komunitas Umar Bakri yang kemudian semua ada di sekolah Kristen, kami juga tidak akan tutup mata, kami terus memantau dan kalau perlu kami juga akan ikut bekerja sama dengan Bapak untuk bergeliat membangun pendidikan Kristen di Kabupaten Alor, apalagi termasuk Gemit, agar pendidikan Kristen di Kabupaten Alor khususnya Gemit juga bisa lebih bersaing. Kita tahu umur 111 sih, sebenarnya sudah harus dia menjadi sebuah sosok yang menjadi rujukan, peniru. Jadi mereka sekolah Kristen itu harus jadi sekolah rujukan dan sekolah nomor 1 di NTT. Mungkin dan terima kasih banyak, luar biasa diskusinya, menjadi referensi buat kami guru-guru bahwa ternyata susun pendidikan harus begini. Hari ini kami dapat referensi yang luar biasa. Dan salam buat Mam Pendeta juga anak dan adik, biarlah terus menjadi berkat buat pembangunan pendidikan di Kabupaten Alor. Tuhan Yesus memberkati dan sekali lagi. Terima kasih juga untuk Pak Budi dan teman-teman. Kami alat ini nih teman ada bawa memori dan